bahwasanya memang mungkin bisa dibaca ya bersama-sama di situ dengan teman-teman yang lain. Silakan tadi bisa di share screen nggak ya Mas Anca? Bisa share screen nggak? Share screen mereka bisa nggak? Anca dari Anca. Nggak apa-apa sih. Anca. Oh, mungkin ini di close. Mas Anca boleh di share screen nggak yang dibikin Mas Anca? Bisa nggak Mas? Oh nggak bisa, sorry, karena satu arah. Nah Mas, SOP yang dibikin Mas kalau secara visualisasi di gambar ini seperti apa Mas? Aturan main? Ya, jadi gini Kang, jadi kami istilahnya bagi dua, main bagian atas, istilahnya bangunan atas dengan bangunan bawah. Bangunan atas itu yaitu tadi bangunan atas dalam hal ini set toilet ya? Itu gimana yang membahasakan ini? Ya, artinya ada perawatan yang dilakukan kepada penerima manfaat itu sendiri. Bangunan atas toilet. SOP-nya seperti apa Mas? Agak sedikit berbeda tadi Kang terkait masalah gambar yang pertama tadi, bahwa rasanya kami tidak menggunakan bak kontrol. Yang tadi yang pertama itu, karena kalau yang tadi Kang Asep gambar bahwa di situ ada bak kontrol, kalau kami memang langsung mengalirkan dari drain itu air buangan langsung kepada resapan. Karena memang fungsi bak kontrol di sini sudah ada di dalam bilik itu sendiri. Misal ada penyumbatan dan lain-lain, entahkah rambut ataukah sisa mungkin lampu dan lain-lain, itu diambil di dalam bilik itu sendiri. Nah, setelah itu memang artinya kan di septic di sini sendiri bahwa akan berpengaruh terhadap si penggunanya. Pengguna di sini apakah benar, semisal maaf kayak mungkin yang wanita gitu ya, nggak sadar dia mau buang kayak di apes dan lain-lain. Nah itu yang terjadi penyumbatan, dan memang yang ini agak susah. Makanya antisipasi kami memang di sosial kami selalu mengarahkan dan mendiskusikan terkait penutup manhole ini sebisa mungkin itu lebih luas, karena banyak kebanyakan yang dibuat oleh teman-teman itu untuk pintu manhole yang di septic itu kecil. Sehingga ketika terjadi penyumbatan yang harus dilakukan oleh kepada penerima manfaat itu akan menyulitkan dia. Memang kami membuatkan penutupnya itu agak lebih besar, itu kurang lebih 50-60 cm secara dimensinya. Itu yang kami buat. Dari sisi juga Kang, saya sekarang punya pemikiran, saya akan coba menambahkan bakteri ke septic itu sendiri. Itu yang akan saya coba, karena saya saat ini sedang membuat yang namanya ekoenzim, ataukah mungkin yang biasa teman-teman tahu dalam mall dan lain-lain, itu saya sudah buatkan dan saya akan coba terapkan di beberapa titik yang ada di lokasi kami nantinya. Seperti itu. Jadi akan menambah bakteri yang ada di dalam septic itu sendiri. Baik, Mas Anca. Nah, Mas Anca kan bikin komponen untuk SOP yang pertama bangunan atas, berarti toilet ya, Mas? Mas Anca, halo? Iya, Kang. Iya. Aturan main untuk SOP toilet ini seperti apa, Mas? SOP-nya apa yang harus dilaksanakan oleh teman-teman KPP? Ya, jadi kalau di sini Kang, ya namanya program ini adalah pemberdayaan juga. Kami juga menekankan kepada penerima manfaat. Jadi contoh kayak penyiapan sikat lantai, SOP, terus spons atau busa, pembersih lantai, lap, termasuk ya air yang bersih dan adanya tempat sampah. Itu SOP yang saya buatkan untuk secara fasilitas. Dan di situ pun saya tambahkan lagi ada keterangan lanjutannya. Seperti terus Mas, yang untuk toilet. Jadi lanjutannya bahwa di sini ada kayak menyiapkan semua peralatan, memindahkan semua sampah ke kantong plastik atau ketika sudah penuh, terus menuangkan cairan dan lain-lain. Itu ya samalah Kang, istilahnya saya yakin teman-teman di rumah masing-masing sudah membuat istilahnya melakukan yang namanya pembersihan di toilet. Dan seperti itulah yang kami lakukan, istilahnya yang kita buatkan SOP. Kami tidak mau terlalu istilahnya membebani si penerima manfaat dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Jadi kita buatkan secara sederhana yang baik, siap. mungkin dilakukan dan pasti semua bisa melakukan itu Kang. Karena ini lumayan sih kalau dicerita semua ini. Baik, siap. Terima kasih Mas Anca. Terima kasih. Saya akan coba secara sederhana aja sebetulnya ya Mas ya.
ini fungsinya harus betul-betul black water. Nah, bagaimana kalau kita ada kendala untuk pengurasan? Karena kita sebetulnya di black, treatmentnya itu sebetulnya kalau teman-teman biasa di persampahan, mungkin kan di sini ada proses penumbuh kembangan bakteri. Kalau saya biasa di persampahan, ini kan sebetulnya polanya hampir sama dengan biodigester ya. Nah, dengan hanya masuknya black water, tingkat pengurangan dan penguraian padatannya bisa sampai 90%. Nah, alat bantu apa untuk menumbuh kembangkan bakteri, Mas? Yang pertama, kalau kalian tidak bisa, ada yang namanya MOL. Apa itu sih MOL? Mikroorganisme alami. Kalau Mas membuat, bisa membeli bahan MOL. Nah, gimana cara membuat pakan bakteri? Gimana cara membuat pakan bakteri? Cara sederhana. Ada aktivitas yang namanya di masyarakat kita tiap hari untuk menanak nasi. Ini kita rata-rata mereka kan membersihkan beras ya, Mas ya. Nah, air berasnya ini diambil, difermentasikan, atau didiamkan saja selama, yang idealnya berapa? 7 sampai 20 hari. Nah, ini bisa membuat agar bakteri ini tumbuh dengan baik. Dan usahakan yang masuk itu hanya black water ya. Jangan grey langsung masuk ke sini. Jangan sabun masuk ke sini dengan dosis yang tinggi. Larinya bakal cepat penuh septik yang teman-teman bangun. Selanjutnya, Mas, ke bantai yang selanjutnya. Next, ini udah. Nah, ini yang saya sampaikan ke teman-teman agar pemeliharaan kita bagus dan daya umur septik ini tidak cepat penuh. Ada beberapa ketentuan yang harus dibuat. Air limbah domestik yang masuk tangki septik adalah air limbah yang berasal dari kloset. Jadi hanya black water. Terus hindarkan memasukkan bahan yang beracun seperti pestisida, karena akan membunuh bakteri yang ada di septik kita ya. Yang ketiga, hindarkan dari padatan yang bakal masuk ke pipa yang berpotensi menyumbat. Nah, menyumbat pipa, hindarin padatan. Karena kalau masyarakat membuang sampah sembarangan langsung masuk ke pipa, akhirnya tersumbat. Nah, inilah apa yang menarik oleh Mas Anca bilang, salah satunya menyediakan tempat sampah. Rata-rata ya, mohon maaf ya, bagi kaum perempuan, buang hasil apa sih namanya, pembalutnya ini langsung ke WC, sehingga orientasinya menyumbat septik yang ada. Tolong hindarkan ya. Rata-rata juga kalau di pedesaan, mohon maaf ya, rata-rata menggunakan sampo yang sasetan.
jangan dibiasakan buang sampah ke toilet. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Program ini sebetulnya sangat-sangat sederhana ya, tapi kadang-kadang merubah pola pikir dan budaya itu yang butuh waktu. Terus yang keempat, hindarkan air hujan masuk ke dalam tangki septik. Kenapa tangki air hujan tidak boleh masuk ke tangki septik? Karena tingkat pH-nya tinggi, akan memperlambat proses mikroorganisme gitu. Terus yang kelima, pemeriksaan kondisi air limbah di bak kontrol dengan membuka tutup bak kontrol dan membersihkan sampah-sampah atau padatan sulit terurai yang tersumbat di bak kontrol. Terus yang terakhir, nah, pemeriksaan kondisi air limbah di tangki septik hanya diperbolehkan melihat melalui lubang kontrol yang terdapat di tutup tangki. Selanjutnya, Mas. Nah, pemeliharaan toilet seperti yang tadi penekanan, kita sediakan, teman-teman sediakan sapras, sarana prasarana yang bisa diambil di komponen yang 5% gitu, untuk media kampanyenya gitu. Teman-teman bisa pemeliharaan toilet ini langsung kita skip aja, Mas. Nah, pengurusan tangki septik, sebetulnya kalau pengurusan tangki septik itu domainnya UPTD PAL. Nah, kalau teman-teman mau memperpanjang usia septik, betul apa yang dikatakan Mas Anca, bahwa untuk memperpanjang usia bisa dilakukan dengan menggunakan media bakteri. Mungkin di beberapa teman-teman yang biasa pertanian mungkin bisa dibikin mall untuk masuk ke septiknya. Nah, bagaimana kalau teman-teman pemberdayaan lemah dalam membuat mall? Rata-rata di Indonesia ini diuntungkan dengan daerah agraria. Di beberapa daerah ada yang namanya, mohon maaf ya, kelompok tani. Nah, bagaimana kalau tidak ada kelompok tani? Nah, biasanya rata-rata kalau tidak ada kelompok tani di desa tersebut, ada yang namanya PPL. Apa itu PPL? Petugas Penyuluh Lapangan. Nah, teman-teman komunikasi dengan petugas PPL bagaimana membuat bakteri yang ideal agar septik yang kita bangun ini bisa berumur panjang. Selanjutnya, Mas. Nah, aspek utama operasional pemeliharaan ada 3 aspek. Bisa langsung di next karena tadi udah digambarkan. Ini juga di next, di next aja, di next. Langsung tanya jawab aja ya, Mas ya, karena ini pemeliharaan. Saya rasa banyak teman-teman yang udah paham. Saya coba langsung buka pertanyaan aja, Mas. Saya persilahkan ke teman-teman untuk bertanya. Silakan. Saya balik bertanya ya. Sebetulnya ya, kalau saya boleh share, ada beberapa teman-teman yang membuat SOP lewat stiker. Mungkin nanti saya bisa bantu ngirimkan beberapa SOP yang ideal agar pemeliharaannya dapat berkelanjutan. Nanti saya mungkin bisa minta kirim dengan Bu Trias dan Mas Anca ya. Nah, yang terkait ini sebetulnya untuk penguatan ROP ini, operasional dan pemeliharaan, teman-teman bisa mengarahkan KSM untuk menggunakan BOP yang 5% agar penguatannya dapat dilaksanakan oleh KPP. Ada pertanyaan? Saya buka, silakan. Atau saya bertanya ya.
Mas Anca, boleh saya nanya Mas? Halo? Oke, Mas Anca, ini sebetulnya kan program kita kan program percepatan ya Mas ya. Di satu sisi kita dikejar proses percepatan fisik, di satu sisi lagi teman-teman pemberdayaan harus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan di masyarakat. Boleh ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama tentang progres fisik di lapangan. Sejauh mana progres fisik untuk program sanitasi padat karya ini di Sulawesi Selatan, Mas? Silakan. Ya, kalau secara progres di Sulsel sendiri lumayan lah Mas, artinya memang tidak deviasi juga, dan secara kalau progres itu kita udah 33,96 ini skala kabupaten. Terus kalau keuangan itu realisasinya sudah mencapai mana ya? Tunggu. Kalau keuangan realisasinya itu 41,47%. Oh gitu. Jadi memang kami sih tidak ada kendala. Memang kalau secara pelaksanaan yang memang hanya kendala kemarin, itu pun saya sudah laporkan di MIS, itu lebih kepada ada beberapa material, contoh pasir, karena memang ini pengaruh dari curah hujan yang sangat tinggi di Kabupaten Bone. Di lain sisi juga kalau secara keuangan tidak ada persoalan, memang kita sudah mengikuti aturan dari Juknis 3 kali pencairan untuk yang termin pertama. Ini yang ada 2 desa yang akan masuk ke termin kedua, dan rata-rata mungkin minggu depan ini udah akan mengajukan ke termin kedua lagi Mas. Jadi memang kalau untuk saat ini sih tidak ada kendala dalam hal keuangan atau progres. Jadi memang ya itu tadi, saya berharap semoga cuaca di Sulsel ini sedikit membaik, karena juga akan mempengaruhi kinerja kita juga di lapangan, walaupun memang ada beberapa antisipasi yang kami lakukan. Contoh ketika pada saat pengecetan atau penggalian lubang atau pengecoran septik itu kita menggunakan tenda. Cuma memang yang jadi persoalan ini yang dari atas kita hambat, yang dari kanan kiri bawah itu dia masuk ke dalam. Nah, ini yang jadi kendala biasa di lapangan, sehingga ada biaya tambahan. Beberapa desa yang mengeluarkan biaya tambahan, maka dari yang sifatnya swadaya itu memompa air masuk atau keluar. Jadi seperti itu. Jadi kalau secara progres kami di Sulsel alhamdulillah tidak ada deviasi yang minus, kita plus Mas, kurang lebih hampir 5%. Baik, Mas nanya dong. Ini kan sebetulnya Paskap dituntut progres tiap minggu nih. Ada kendala nggak laporan dari teman-teman TFL nih? Kalau itu saya coba langsung aja lah ke TFL-nya, teman-teman mungkin bisa berbagi, karena saya sendiri memang kerjasama kami, tim kami adalah di TFL juga, sehingga terkait persoalan data-data itu sendiri, entah saya ke lapangan atau tidak ke lapangan, teman-teman selalu support kami data-data yang dari lapangan itu, yang entah laporan mingguan maupun bulanan, karena memang kemarin ada data yang di-sharing oleh pihak advisory bahwasanya data MIS dengan EMON kenapa tidak balance, lebih rendah progres yang di EMON ketimbang data MIS. Saya bilang mungkin ini ada kesalahan teknis dari pihak EMON yang mungkin saja belum mengikut data yang saya kirimkan, karena memang data di Sulsel sendiri itu istilahnya atapnya ada di kami sebagai selaku pendamping. Jadi SOP-nya bahwa data dari TFL itu ke Paskap yang masuk ke balai yang ikut ke EMON, ataukah mungkin dipaparkan kepada pihak Kabalai itu sendiri yang tiap hari Kamis atau hari Jumat kalau tidak salah itu dirapatkan kan. Jadi memang ini harus runtutan yang data-data ini, sehingga memang syukur saya sih kalau persoalan data walaupun ada ya miskom sedikit sama TFL sih nggak jadi persoalan di wilayah itu. Cuma ya syukurnya bahwa teman-teman TFL selalu memberikan data yang istilahnya nggak lewat waktu dari apa yang kita sudah sepakati bersama ya.
kalaupun mau dipertanyakan silakan, mungkin di sini ada TFL. Kalau boleh ya, ada TFL-nya yang mungkin bisa bercerita lah bagaimana bisa mengorganisir kegiatan di lapangan agar capaian progres ini tidak deviasi, walaupun ada deviasi di 2 desa. Oke. Nanti Mas, akan siapa dijelaskan bisa juga. Jadi diajak bisa share, menjadi Mas pengalaman Anca? buat teman-teman. Jadi saya akan coba Wahyudin mana? Wahyu? Pak siapa? Wahyudin. Wahyudin, Yes, boleh share? Ya, jadi gini Kang, saya bukan istilahnya bahwa mau memperlihatkan kekurangan kami di Sulsel, enggak, ini saja bahwasanya si Om Wahyudin ini bersama Iqbal yang selaku pemberdayaan memang dia sekarang punya trik-trik sendiri bagaimana mengangkat progres dia, walaupun memang agak sedikit berbeda dengan progres dari teman-teman ataukah titik yang lain, desa yang lain. Tapi dia sudah sedikit mengangkat walaupun agak rendah karena memang ada beberapa kendala di lapangan. Nah ini nanti bisa dibahasakan oleh Wahyudin sendiri kenapa sih cara progres berbeda dari teman-teman yang lain, karena ada juga yang mencolok sekali progres di Sulsel, ada sekali yang mencolok yang sudah melampaui dari angka yang diharapkan. Mungkin Wahyu bisa cerita nanti yang progres lumayan bagus juga, mungkin Kakak Rahman lah. Kakak Rahman nanti bisa membahasakan bagaimana trik-trik tersendiri melakukan pendampingan di masyarakat, bagaimana progres ini bisa dia dapat setiap minggunya ataukah ya minimal tidak deviasi. Mungkin Wahyu dulu mungkin bisa paparkan, jangan saya terus, jangan sampai kesannya nanti saya monopoli. Mas Wahyu mungkin bisa sharing tentang pendampingan. Mas Wahyu, saya persilakan Mas Wahyu, saya kepada teman-teman strategi untuk proses percepatannya seperti apa dari Mas Wahyu. Ya, assalamualaikum Mbak. Halo. Waalaikumsalam. Ya, siap. Halo. Ya, halo, silakan Mas. Mas Wahyu untuk share. Halo. Ya, langsung aja Mas. Jaringan. Oh, jaringannya. Mungkin Om Rahman, Kang. Om Rahman. Cek halo. Oh iya bisa. Ayo silakan Mas share. Sinyalnya, Mas Anca mungkin ada teman-teman yang bisa di share yang lain. Siapa? Om Rahman. Om Rahman? Ya, Bone Abdul Rahman. Ya, fasilitator teknik. Silakan Om Rahman untuk bisa men-share strategi-strateginya. Ya, siap. Silakan Mas. Ya, mungkin sharing sedikit Pak mengenai langkah-langkah yang saya dan partner saya ambil di desa saya. Karena programnya pendampingan, jadi mungkin di awal kita sudah perkuatan di KSN-nya sendiri untuk bagaimana caranya mengejar target dalam hal ini kan ada progres yang memang harus dipenuhi setiap minggunya. Progres ini kami bicarakan bersama dengan KSN melalui kurva S-nya sendiri kan sudah kelihatan Pak mengenai progres yang harus dicapai tiap minggunya, dan kalaupun tidak tercapai konsekuensinya adalah pencairan dana bank yang mungkin akan agak lambat dan otomatis pembangunannya pasti akan molor. Mungkin itu sih Pak. Oh, baik. Mungkin saya kasih gambaran besar kepada teman-teman TFL, Mas. Kenapa sih saya tadi nanya ke Mas Anca, salah satunya menanyakan tentang progres? Karena sebetulnya tiap minggu kami memberikan laporan ke pimpinan. Nah, asupan data dari teman-teman Paskap ini sangat penting. Nah, kenapa sih yang tahun sekarang agak sedikit kendala mengenai masalah antara
Emon dan lapangan ini realisasinya ada gap yang sangat lumayan. Mungkin faktor pertama Mas Anca saya coba sampaikan bahwa yang pertama ini emang di aplikasi Emon ini agak sedikit error, mungkin lagi proses maintenance sehingga berbanding terbalik dengan kegiatan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu Emon lebih tinggi, sedangkan di lapangan lebih rendah. Yang tahun ini Emonnya agak rendah, sedangkan progres di lapangannya lebih tinggi. Mungkin nanti diarahkan aja Mas, kalau untuk Emonnya yang rendah-rendah dan ada kesusahan untuk mengupdate, baik teman-teman Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan, agar teman-teman Paskab menginformasikan kepada PPK atau petugas Emon agar melaporkan ke KIP kalau ada kendala di Emon yang tidak bisa diupdate. Nanti mungkin insya Allah petugas dari KIP akan membantu untuk memfasilitasi permasalahan di Emon tersebut. Intinya sih di 2 minggu ini di aplikasi Emon agak sedikit kendala. Nah mungkin Mbak Trias juga yang dari Sulut, ada kendala nggak tentang pelaporan TFL yang tiap minggu nih Bu Trias nih? Bu Trias? Gimana nih? Masih di mute ya? Ada kendala nggak Bu Trias tentang Emon? Tentang pelaporan dari teman-teman TFL? Halo? Iya, kalau yang Emon memang saya agak ragu waktu lihat Emon, kok Emon sekarang lebih rendah ya, kalau tahun kemarin kan lebih tinggi. Nah itu kalau Emon memang yang minggu ini saya agak terlambat kirim karena ada sedikit masalah, karena ada TFL yang mengundurkan diri terus dia bawa dokumennya nggak dikasih. Nah itu makanya ada keterlambatan untuk saya, 2 yang belum dicairkan. Tapi kalau untuk laporan aman lah ya, teman-teman TFL aman. Kalaupun terlambat ya 1 hari terlambat, tapi masih bisa saya backup lah kalau untuk itu. Iya. Keterlambatan TFL masih bisa saya backup lah. Kecuali udah terlambat sekali 2-3 minggu, itu udah nggak bisa di backup. Seperti itu sih Pak Sep. Baik. Mungkin saya akan penekanan kepada teman-teman TFL ya, karena sebetulnya terutama pemberdayaan teknik agar selalu mengupdate laporan progres ke teman-teman Paskab. Nanti Paskab akan memfasilitasi ke laporan tersebut ke teman-teman provinsi. Saya pengennya sebetulnya untuk laporan itu satu data, karena kegiatan ini kita kan dipantau oleh KSP, kantor staf presiden juga. Jadi saya takut juga di beberapa lokasi ada potensi kunjungan lapangan dari teman-teman yang di atas. Mohon lebih tertib dalam hal pelaporannya. Nah, bagaimana terkait yang program ROP ini? Sebetulnya kalau secara sederhananya ROP ini bisa membuat dari komponen BOP yang 5%. Teman-teman bisa membuat stiker tentang tata cara perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun. Buatlah stiker agar teman-teman di lapangan paham dan bisa mengimplementasikannya. Itu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan? Apa nih? Ayo TFL tanya. Sederhana loh materi ini. Kenapa? Bak septic. Ibu Sopianti di Mamuju ya, bagaimana cara mengatasi air dari resapan ke bak septic ketika curah hujan yang tinggi diakibatkan karena kondisi posisi bangunan di rawa atau genangan. Dari resapan ke bak septic. Mohon maaf, mungkin ada tata cara yang salah ya.
air resapan itu nggak masuk ke septic Mbak di program kita gitu, sehingga akan air resapan ini tidak masuk ke septic. Jadi ini agak sedikit aneh nih untuk Mamuju nih, kenapa air resapan masuk ke bak septic nih? Nanti coba saya akan koordinasi dengan perpipaannya Kang, mungkin pipanya ini agak rendah. Dan mungkin maksudnya dia ketika overflow. Overflow di dalam resapan ketika air sudah jenuh kan. Nah, biasanya untuk mengatasi overflow ini seperti apa Mas Anca nih? Kalau kami di Susu tadi sudah bahasakan juga, ini pun hasil temuan-temuan tersendiri dari TPK juga dengan teman-teman bahwa kita menggunakan pipa tambahan, contoh kayak pipa 3 inci, kita teruskan ke drainase karena memang kan yang tadi dibahasakan oleh Mas Samsul kemarin bahwasanya kita harus tahu dulu BOD COD-nya terkait air yang sudah keluar ataukah yang dari outlet itu dari resapan. Nah cuma kan itu tidak mungkin kita lakukan, sehingga memang kami berpikiran bahwa air ini yang black water ini sudah terolah di dalam septic, memungkinkan untuk langsung ke alam, sehingga antisipasi kami biasa entahkah kita membuatkan resapan tambahan ataukah langsung dialirkan ke dalam drainase ataukah got, walaupun sarannya Mas Samsul kemarin itu menggunakan taman sanitarian gitu. Jadi kami yang sampai saat ini memang belum ada yang seperti itu karena mungkin persoalan lahan juga, sehingga kami berpikiran ya tadi membuatkan tambahan pipa yang dirasakan lagi ke dalam tanah, di lain sisi bisa dilangsung diteruskan ke drainase seperti itu kami. Antisipasinya ketika terjadi overflow, karena memang kita tidak pernah tahu bahwa tanah pasti akan jenuh ketika ada resapan dan lain-lain, karena memang kapasitasnya pun punya daya tampung sendiri. Apalagi musim curah hujan yang tinggi, ya otomatis tanah pasti jenuh. Ini yang diantisipasi memang ke depan. Jadi memang antisipasinya tadi kita menambah pipa, apakah sifatnya dia swadaya ataukah pakai dana APBN, itu yang langsung dialihkan ke diteruskan ke drainase atau ke gorong-gorong atau ke got, istilahnya seperti itu. Berarti kalau ada potensi penambahan pipa mungkin nanti nanti kan mekanismenya bisa dilaksanakan secara adendum mungkin ya, kalau ada yang tambah kurang ataukah mungkin swadaya ya Mas Anca ya. Terima kasih mungkin atas masukannya Mas Anca tentang yang pertanyaan Ibu Salpianti. Mungkin karena waktunya udah selesai ya, saya cukup sekian lagi ya. Masih ada waktu. Anda Ibu langsung bicara aja Bu, coba takutnya ada salah pemahaman. Boleh tambahan Pak? Oh siap, ada tambahan silakan. Kalau menurut saya sih untuk masalah overflow gitu ya, kalau misalkan di overflow karena air hujan yang lumayan deras gitu, nah kenapa enggak posisi resapannya pipa dari septic tank ke resapan itu posisi yang di septic itu lebih tinggi, nah posisi up yang di resapan itu lebih rendah, jadi ketika overflow dia nggak lari ke septic tapi lari keluar gitu. Karena kan kalau mau pakai penambahan pipa kita pasti ada penambahan biaya lagi untuk drainase dan lain sebagainya macamnya. Makanya kita mungkin ya bisa mengakalinya dengan cara leveling untuk yang di titik resapan itu agak sedikit lebih di bawah dibandingkan dengan yang di septic. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih masukannya. Ada yang mau tambahan lagi tentang pertanyaan dari Ibu Salpianti? Tes. Ada? Siap, Mbak Tria, silakan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin, jadi mungkin kalau masalah yang Ibu Selvianti itu kan, itu kalau misalnya seperti yang tadi dibilang, kedengaran? Ini siapa?
Jadi kalau misalnya tadi kayak yang disampaikan tadi, kalau saya sih lebih ke ancanya itu. Jadi kita tambah pipa. Jadi mungkin seperti Pak Asep bilang, kita adendumkan aja RAB-nya karena memang mungkin di awalnya nggak ada. Kalau untuk keresapan itu misalnya diswadayakan mungkin karena situasi itu kan kalau mau diswadayakan kan terlalu, namanya kita sasarannya ke MBR ya, bahkan kalau diswadayakan juga terlalu tinggi juga ya sudah lari dari sasaran. Jadi kalau apa ya mungkin diadendumkan di RAB aja. Karena kalau kita jadi kalau kita mau naikin ke misalnya septic tanknya yang kita mau kejar di resapannya, berarti semua itu naik. Sampai jamban kan kita pasti naik. Kan jamban harusnya di atas septic tank kan. Jadi dia kayak kontur gitu kan. Jadi solusinya kalau menurut saya Bu Selvianti itu diadendumkan saja di RAB. Jadi dimasukkan aja anggaran untuk penambahan pipa ke drainase. Kalau dari saya sih belum ketemu yang lokasi begitu sih. Kalau saya tapi secara kasat mata sih kalau saya lebih ke arahkan ke adendum aja, adendum RAB-nya. CCO ya, CCO apa adendum? Oke, sama lah ya. Kalau saya sih gitu sih, Kang Sep. Oke, terima kasih Bu Teh. Saya nambahkan sedikit ya, sebetulnya di program pendampingan kita kan kami punya kepanjangan tangan yang namanya advisory. Nah, advisory juga punya kepanjangan tangan teman-teman fasilitator kabupaten. Nah, apabila ada kendala mungkin bisa disampaikan ke teman-teman fasilitator kabupaten. Nah, ketika teman-teman fasilitator kabupaten ini deadlock di atas Paskap itu sebetulnya kan ada TA sipil. Mungkin Ibu bisa berkomunikasi dengan teman-teman TA sipil, membuat jastek dan meminta arahan yang ideal gitu ya. Jadi saya arahkan mungkin yang teman-teman Paskap Sulbar juga nanti koordinasi dengan TPL-nya, dengan Bu Supiani. Itu TPL apa Paskap ya? Ibu Sapianti itu TPL apa Paskap? Saya sarankan aja Bu koordinasi sama Paskap, nanti dibantu oleh TA Sipil Advisory ya. Itu aja sih. Ada yang lain? Pak. Masuk pasar. Sosial Pak Asep. Siap Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya ingin membagi yang saja pengalaman terkait masalah KPP ini. Yang kami lakukan di Bone ini kan sudah pembentukan KPP, bahkan ada SK-nya yang langsung dikeluarkan oleh Pak Desa. Bagaimana kedepannya ini KPP, karena ini bukan lembaga. Di RKM kami tidak dicantumkan adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, karena mengingat sepengetahuan saya kalau lembaga itu ada sumber dana yang dikelola. Mohon petunjuk Pak, sebagai kami di TPL di Kabupaten Bone, apakah kami disarankan untuk membuatkan kembali rancangan anggaran dasar dan rumah tangga, karena yang kami siapkan di RKM cuma SK saja. Yang mohon petunjuk Pak Asep. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau yang tentang kelembagaan ini agak sedikit mundur ke belakang ya Pak ya. KPP ini apakah ada ART? Sebetulnya kan kalau yang namanya organisasi ya, sebelum dia pembentukan organisasi, ketentuannya ya, mereka harus buat yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Disinilah aturan main organisasi ya Pak ya. Nah, tentang kriteria KPP, tugas dan fungsi dari KPP.
Setelah ada aturan main, baru dibentuk yang namanya kepengurusan KPP, Pak. Karena di pedoman kita sebetulnya ya Pak ya, KPP ini dilegalkan oleh kepala desa. Kalau kondisi yang Bapak terjadi, saya rasa cukup hanya legalisasi oleh kepala desa, Pak, nggak usah mundur ke belakang, karena di si pedoman teknis sendiri tidak mengarah untuk ADART. Itu aja sih Pak, yang untuk kasus KPP. Mas Anca mungkin bisa menambahkan tentang KPP. Ini menarik, Mas. Agak ya, sedikit jadi kalau rigid. Terkait KPP sendiri sih kan, inilah ada sedikit perbedaannya ya dengan 3R atau dengan Sanimas reguler. Ya, kalau pun tadi dibahasakan oleh senior saya Pak Sarudin, bahwasannya apakah ada kayak semacam ADRT atau kependanaan, ya, kalau memang dibuatkan nanti ke depannya secara ADRT, memang bahwa di sini tidak ada yang ADRT, hanya lebih kepada persoalan KSM. Dan memang kalau perpanjangan tangan KSM nantinya adalah KPP. Jadi kalaupun ke depan memang bahwa secara legalitas harus ada, ya memang di sini itu ada perubahan seperti itu. Karena memang hampir setiap hari pun mungkin kalau dipertanyakan apa sih yang melakukannya untuk itu. Nah, mungkin juga yang dipikirkan di sini mungkin secara pendanaan tadi sih, namanya kami nggak meminta, tapi setidaknya ini dipikirkan oleh pihak pusat bahwasanya yang namanya pendanaan operasional, artinya KPP ini kan walaupun disahkan oleh pihak desa, ya syukur-syukur kalau desanya memang punya pemikiran untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Karena itu yang saya bilang tadi, kami TFL, Pasca dan lain punya keterbatasan dalam hal manajemen direvisi. Kami dibatasi oleh hitam di atas putih. Jangan sampai di kemudian hari kita lepas bergerak, ini barang akan berubah. Ya contoh kecil kayak 3R aja kan, yang notabene-nya punya dana operasional yang kurang lebih 3% dari dana total APBN pun itu biasa bersinggungan di situ karena memang tidak ada pendampingan lanjutan. Makanya ini yang menjadi beban sendiri persoalan KPP ini, ya, artinya kami kadang mensiasati di Sulsel, PSM itu bahkan ada yang istilahnya tidak tahu ini salah atau tidak. Itu ada KSM yang istilahnya menjadi pemain ganda juga di KPP. Ya, karena tadi kami ingin mengantisipasi jangan sampai KPP ini berharap ada sesuatu yang lebih dari kegiatan kita itu lompat ke sana. Nah, inilah fungsi kita memang bagaimana komunikasi dengan mereka. Cuma itu tadi yang sampai yang memang itu harus diantisipasi sih. Kalaupun ke depan memang yang tadi dibahasakan Pak bahwa ini adalah kelembagaan yang butuh secara legalitas, ya ayo nanti coba dari pihak pusat memikirkan itu juga. Karena memang yang namanya kelembagaan ini kan tidak tahu juga apakah memang kita dari pusatnya sendiri ataukah ditindaklanjuti oleh pihak desanya. Karena pihak desa sendiri kalaupun secara penganggaran atau yang lain-lain ya mungkin sudah stagnan bahwa ini kegiatan kita. Nah, di KPP ini ya mungkin akan ditanya jadi pemain tunggal. Bahkan apalagi sebenarnya kalau sudah TFL udah lepas juga secara kontrak. Jadi mereka nggak punya teman lagi. Jadi memang penguatannya tadi kita penguatan di awal dan di sisi memang sebisa mungkin kemarin yang tidak bisa pembentukan bahwa KSM juga biasa ada di KPP, karena itu tadi backupnya yang akan kita pikirkan juga sih, karena memang ya hari ini yang namanya orang jalan pun ya butuh yang namanya minum atau kemasan, sehingga itu yang harus dipikirkan ke depannya juga kan. Walaupun memang harus ada secara kelembagaan, ya Sanimas bisa, 3R bisa, ya kenapa Sanimas bisa gitu. Oke, baik. Ya, sama-sama Mas. Mas, yang terkait KPP, kenapa ada KPP sebetulnya?
kami ingin ada yang namanya keberlanjutan program. Bagaimana proses pendanaan yang bisa dilaksanakan oleh KPP? Ada yang namanya internal dan eksternal ya. Nah, internal ini pendanaan dananya dapat dari mana? Iuran anggota. Kalau eksternal, lembaga yang tidak mengikat. Satu, ada potensi lain, yaitu dari dana desa. Nah, sebetulnya ya, nah ini kalau teman-teman KPP bisa bergerak, pertanyaannya, teman-teman dari Papua, ini menarik loh, kemarin ketika kita diskusi, ternyata untuk pemeliharaan, dia bisa memanfaatkan dari dana desa, sehingga masyarakat yang MR ini bisa disubsidi dari faktor dana eksternal. Jadi bukan hanya iuran anggota, tapi memanfaatkan potensi pendanaan dari sumber lain ternyata bisa. Nah, mungkin karena kita terminnya agak lambat, ada yang nanti tolong arahkan untuk proses pendanaan agar bisa dikelola dengan baik. Rata-rata kan di desa ada yang namanya musrembang des ya, musyawarah desa. Nah, nanti tolong diarahkan agar dana desa itu bisa intervensi untuk keberlanjutan program sanitasi pedesaan padat karya. Ini yang menarik soalnya, Papua sendiri bisa menggunakan dana desa untuk pemeliharaan loh. Mungkin bisa direplikasi oleh teman-teman mekanismenya seperti apa, tapi minimal lewat musrembang des gitu. Oke, gimana? Cukup? Tes. Tanggal set. Ya, siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siap. Dari mana? Dari Sulsel, Pak. Ya, silakan Pak. Anggotanya Mas Anca. Wah, banyak anggota ya Mas Anca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan sempat dibahas Pak mengenai IPLT. Tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Anca. Ini saya ada sedikit pertanyaan selang gitu. Tadi kan disinggung masalah dana desa. Nah, kemudian kita kebetulan di Kabupaten Bone itu mengenai IPLT itu kan belum ada Pak. Nah, sedangkan ini bangunan kita desain sedemikian rupa sehingga ini berjangka panjang Pak. Nah, ini kemudian kan ada waktu penyedotan. Pada saat nanti bangunan ini sudah selesai, tiba masanya disedot, kita mau andalkan IPLT, terus IPLT-nya kan belum ada. Karena misalnya belum ada Pak. Nah, kemudian IPLT itu setidaknya minimal kalau ada pun yang dibuat kemungkinan besar jauh dari desa yang pernah terbangun oleh Sandestini Pak. Jadi mungkin saya sedikit mengajukan proposal tadi termasuk yang disinggung dana desa itu. Apakah kira-kira bisa dibuatkan semacam IPLT mini di desa-desa menggunakan anggaran dana desa tadi? Nah, kemudian kita desain sedemikian rupa sehingga yang layanan tadi yang pernah kita buatkan WC ini bisa berkolaborasi dengan hasil karya desa tadi. Jadi sehingga nanti kita tidak terlalu membutuhkan banyak biaya Pak untuk penyedotan. Apalagi kalau mau kebetulan di Kabupaten Bone ini Pak, dari desa saya kebetulan ke kabupaten ibu kota kabupaten itu 3 jam Pak. Jadi itu sangat membutuhkan biaya. Nah, tiba-tiba ada mobil tinjanya mau menyedot tinja di desa kami, itu tidak maksimal, saya rasa tidak maksimal Pak. Cuman datang menyedot misalnya 30 unit, membutuhkan biaya tinggi Pak. Jadi KPP-nya itu ya
mau tidak mau dipaksa untuk menghasilkan iuran yang lebih besar juga, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya kalau saya boleh share, IPLT Mini ini lagi kami kaji, Pak. Potensi kedepannya. Tahun kemarin kita ada sedikit kajian tentang IPLT Mini, tapi belum bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan tahun ini kita juga ada program kajiannya juga. Mudah-mudahan bisa di share ke teman-teman tentang IPLT Mini yang ideal. Mungkin agar waktu pengurasannya lebih lama, sebetulnya desain kita itu 3-5 tahun ya untuk masa pengurasannya. Tapi kalau kita taat SOP dan penekanan tadi oleh Mas Anca untuk mempercepat agar mikroorganisme ini bisa selalu tumbuh sehingga pengurasannya itu bisa berlangsung lebih lama, mungkin untuk sementara bisa mengarahkan untuk proses mikroorganisme seperti yang tadi Mas Anca bilang, misalkan bikin mol alami gitu, atau SOP yang sangat ketat dilaksanakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan sih ini yang IPLT Mini ini memang lagi proses ini ya Mas ya. Kajian kami juga gitu agar program sanitasi pedesaan padat karya ini bisa lebih sustain, karena rata-rata remote. Mohon agak bersabar dulu ya untuk yang ini karena agak sedikit sensitif gitu untuk IPLT Mini. Oke, gimana yang lainnya? Agak sensitif nih. Soalnya kan menyangkut pendanaan juga, Mas. Kang, mungkin dipikirkan oleh tim pusat juga, siapa tahu anggarannya aja dah yang dikasih besar, karena kalau yang namanya PT PAL atau IPLT untuk masuk ke desa-desa itu, apalagi kayak contoh kayak tahun lalu kami di Entrekan itu mustahil yang pernah saya perlihatkan. Jadi mungkin dipikir secara bisa kita main chef yang lebih besar ya, mungkin ya kapasitasnya berapa tahun ke depan bisa dipakai. Tapi kan harus memikirkan juga impact kalau IPLT ini impactnya juga Mas Anca, jadi nggak sembarangan juga bisa diimplementasikan langsung cepat IPLT-nya. Karena kan yang dipikir juga kan kalau masalah kayak gitu, apakah di kabupatennya itu sudah punya pengelolaan lanjutan. Nah, jangan sampai ada IPLT Mini justru ini akan menjadi masalah. Anggaplah kayak kita kalau sampah illegal dumping dibuang sembarangan gitu, itu jadi masalah lagi kan. Apalagi kan desa, bahkan desa istilahnya yang pelosok betul ya, ini harus dipikirkan. Kalau saya sih lebih kepada bagaimana secara dimensi dari sentik itu sendiri ya, bukan kami meminta anggaran, enggak, artinya sinergi antara ketika berbicara dimensi dengan penganggaran itu sendiri. Karena kalau mau berpikir IPLT memang ini bukan pekerjaan mudah, yang kota aja belum bisa diselesaikan apalagi yang tingkatan desa yang ini. Baik, tapi untuk sementara sih kami akan terus lagi melakukan proses kajian sebetulnya ya. Nanti kalau misalkan outputnya bisa baik, mungkin bisa diimplementasikan Mas gitu. Tapi untuk sementara masih mengkaji, belum bisa di-share ke teman-teman gitu. Tahun kemarin juga Advisory mengeluarkan masukan untuk membuat IPLT Mini gitu, masih kita coba kaji, karena kan kalau terkait kajian mungkin bisa diuji coba. Nah, terkait implementasi kan tidak semua daerah itu sesuai karakternya Mas gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mungkin Bu Wati, saya kembalikan ke Bu Wati untuk penutupannya. Oh iya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari saya balikan lagi ke Bu Wati. Bu Wati, saya persilahkan. Iya kok, bentar. Bu Wati, Kang. Selamat sore semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih kepada Pak Asep yang telah menyampaikan materinya.
Untuk itu mohon aplaus untuk Pak Asep dari kita semua. Semoga materi yang tadi cukup aktif Bapak Ibu sharing tentang pengalamannya menjadi pembelajaran atau tambahan wawasan untuk teman-teman yang TFL baru untuk bisa nanti diterapkan di masing-masing tempat tugasnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan selama 2 hari ini. Semoga semuanya menjadi manfaat dan barokah untuk kita semua. Kemudian saya mengingatkan bahwa setelah ini nanti ada post-test. Kode token post-testnya itu nanti di-share di chat Zoom. Bisa dilihat di situ. Udah di-share ya, boleh dibaca di situ. Masuk ke sedikit, portal Mas, ya. Teman-teman TFL, karena kan komponen ini masuk ke evaluasi kinerja, mungkin ketika teman-teman absensi itu tetap harus diisi ya Mas ya, karena itu kan nanti berpengaruh terhadap EPKIN teman-teman TFL ya. Mohon absensi diisi gitu. Ya, kemudian juga yang belum mengisi daftar hadir, silahkan diisi. Kemudian ada format evaluasi yang juga harus diisi. Tidak harus sekarang, nanti mungkin setelah post-test bisa diisi. Kemudian apalagi ya, udah itu aja untuk wilayah grup 15 ini. Terima kasih, semoga semuanya sehat, sukses. Salam untuk keluarga semuanya. Tetap selalu jaga diri ya. Ya, tetap selalu jaga diri dalam protokol COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.